Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Jamaah salat duhur ya Allah Subhanahu wa taala, syukur kehadirat Allah di siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan salat berjamaah dan kita lanjutkan dengan taklim yang insyaallah dengan niatan baik kita mendapatkan keberkahan, kebaikan, ketenangan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitab Allah wa tarusuna bainahum illa ghashiyat sumur rahmah wa khafat sumul malaikah wa anjala ahli musakinah wa dzakarallahu fi man indah. Jadi kita di masjid ngaji salat berjamaah tentu kebaikannya banyak. Dan dalam kesempatan ini tentu tak lupa kita sampaikan salat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau kita meniti jalan hidup dan juga hari ini sebagaimana permintaan dari takmir, jadi kita akan mengkaji tentang hadis dalam perspektif tarjih Muhammadiyah. Tentu karena momen yang hari-hari ini banyak dikaji tentu terkait peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun kalau nanti dicari detailnya sebenarnya para ulama berbeda pendapat apakah Nabi Muhammad itu lahir tanggal 12 atau 15 atau 17. Nah, itu sebenarnya ada perbedaan ulama. Terkait belajar hadis tentu kita tidak dalam rangka belajar ulumul hadis secara utuh, karena kita hanya melihat bagaimana Muhammadiyah memiliki cara pandang terhadap hadis. Tentu memandang hadis min nahyah masdaril hukmi, jadi dari perspektif sumber hukum. Kita tidak belajar Nabi dari sisi misalnya keluarga, dari sisi bagaimana akhlak beliau. Nah, itu tentu lain lagi. Kalau mau belajar lebih lengkap tentang syahsiatur Rasul, sebenarnya sudah dikumpulkan oleh Syekh Salahuddin Munjid. Beliau menulis ensiklopedi namanya Mu'jam Ma'ulifa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ensiklopedi tulisan tentang Nabi. Di situ ditulis lebih dari 1.600 judul buku. Jadi mau belajar tentang Nabi apanya. Makanya nanti kalau kita belajar tentang Nabi itu sebenarnya nanti ada 3 term utama. Ada namanya asy-syama'il wal akhlaq, ada yang disebut al-khasa'is wal kamalat, dan yang ketiga ada namanya al-mu'jizat wal khawarik. Jadi asy-syama'il wal akhlaq itu tentang pribadi Nabi dan juga akhlak karakter Nabi. Pribadi Nabi itu fisiknya seperti apa? Nah, ini kadang-kadang nggak masuk hukum. Telapak kaki Nabi seperti apa? Tinggi badan Nabi seperti apa? Itu namanya syama'il. Syama'il termasuk hal-hal yang melekat, misalnya baju Nabi, cincinnya gimana, piringnya gimana. Nah, ini tidak masuk hukum secara langsung. Itu namanya syama'il wal akhlaq. Buku utamanya biasanya diambil dari karya Imam At-Tirmidzi, Syama'il Muhammadiyah. Kemudian yang kedua al-khasa'is wal kamalat, hal-hal khusus yang dari Nabi dan juga kesempurnaan pada diri Nabi yang berkaitan dengan syariat. Nah, di sini biasanya masuk tentang hukum, khususiat Nabi. Jadi Nabi menikah kok lebih dari 4. Nah, hukumnya bagaimana? Cara sholat Nabi bagaimana? Itu hukumnya seperti apa? Ini khasa'is wal kamalat. Maka ini nanti berimbas kepada hukum.
Nah, terakhir ada namanya al-mu'jizat wal khawariq, hal-hal keluar biasaan yang ada pada diri Nabi. Ini biasanya tidak masuk kategori hukum, meskipun sebagian nanti masuk pada konteks akidah, ya, tapi tidak masuk hukum. Nah, misalnya Nabi pernah membelah bulan, ya tidak masuk hukum apapun. Jadi itu bagian dari mukjizat wal khawariq. Meskipun kadang-kadang orang salah paham, yang namanya mukjizat itu sama dengan karomah, sama dengan maunah. Jadi kalau ada orang mengaku wali dapat karomah, itu kategorinya kalau di Nabi namanya mukjizat. Sama. Apa samanya? Dia adalah ilmu Allah, dia tidak bisa dipelajari dan dia tidak bisa diulang. Kalau bisa dipelajari namanya ilmu, bisa diulang berarti bisa diobservasi. Mukjizat itu tidak bisa diulang, tidak bisa dipelajari. Jadi kalau ada orang yang ngaku Isra Mi'raj berkali-kali, pasti keliru, karena Nabi juga sekali. Nabi Musa belah laut itu sekali, tidak pernah iseng belah-belah laut, karena memang tidak dipelajari. Nah, konteksnya di situ. Nah, bagaimana Muhammadiyah memahami tentang hadis? Kita mulai dari istilah. Di dalam HPT itu 3 term dipakai. Kadang pakai kata sunnah, kadang pakai kata hadis, kadang pakai kata khobar. Tapi kalau kita cek di di anggaran dasar itu pakai kata sunnah. Di MKCH pakai kata sunnah, tidak pakai kata hadis. Tapi kalau di HPT itu 3-3-nya pakai sunnah iya, hadis iya, khobar iya. Nah, bagi yang tidak paham ini bingung sebenarnya bedanya apa. Tapi kalau bagi yang belajar kita paham. Jadi kalau di ilmu hadis secara tekstual pasti dibedakan. Tapi bagi masyarakat awam untuk merujuk kepada sumber biasanya disamakan. Jadi di anggaran dasar Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi nggak pakai hadis. Kok bisa As-Sunnah bukan hadis? Dibedakan oleh para ulama, nanti termasuk oleh Khatib Al-Baghdadi dalam bukunya itu begini. Kalau yang disebut dengan sunnah itu artinya kullama ata anin nabi, setiap hal yang dihadirkan oleh Nabi sebagai bentuk ajaran, maka itu sunnah. Kalau khobar itu adalah kullama akhbaro anin nabi, itu termasuk pada hadis. Jadi hadis dan khobar itu lebih umum. Jadi segala sesuatu yang dikabarkan tentang Nabi itu masuk khobar juga hadis. Maka begini, kalau ada yang nanya, ketika ada sahabat lihat Nabi makan pakai 3 jari, ini sunnah atau hadis? Maka dalam perspektif Muhammadiyah ini hadis bukan sunnah. Kalau sunnah itu memang Nabi mengajarkan para sahabat untuk makan pakai 3 jari. Nah, itu namanya sunnah. Tapi dalam semua riwayat tidak ada Nabi mengajarkan makan pakai 3 jari. Itu nggak ada. Bahwa kemudian Nabi sholat pakai surban, iya, banyak riwayatnya. Tapi ada nggak riwayat yang mengatakan bahwa sholatlah dengan pakai surban? Nggak ada. Maka ini tidak masuk kategori sunnah. Makanya rujukannya adalah sunnah bukan hadis. Cuma sunnah itu adanya di dalam hadis. Itu harus difahami situ. Maka setiap sunnah itu pasti bagian dari hadis, tapi yang hadis belum tentu sunnah. Itu harus difahami. Sehingga nanti ketika kita melihat bagaimana Muhammadiyah menyatakan bahwa ini Al-Quran dan sunnah sumbernya, itu berarti sunnah yang memang dalam bentuk ajaran langsung dari Nabi, bukan Nabi melakukan sesuatu. Karena ketika Nabi melakukan sesuatu, jangan-jangan itu hanya masuk kategori syama'il wal akhlaq,
Ya kesempurnaan Nabi. Nabi suka baju warna putih karena itu bersih. Jadi itu yang jangan sampai kita keliru nanti. Atau misalnya hal-hal yang nanti kadang sering salah pahami. Nabi itu seringkali para ulama bilang ada namanya tibbun nabawi. Nabi itu mengajarkan ilmu kedokteran. Dicek dulu, benar nggak? Contoh misalnya bekam. Hadis tentang bekam banyak sekali. Tapi ada nggak Nabi ngajarin cara bekam begini atau Nabi pernah bekam orang? Ternyata nggak ada. Berarti ini cara pandangnya lain. Ini sebagai hadis. Sehingga proses ilmu kedokteran sebenarnya ilmu yang selalu berkembang. Bahkan nanti di riwayat Muslim misalnya kita dapati Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit. Itu justru Rasulullah minta para sahabat tolong panggilkan Al-Haris ibnu Qaladah. Innahu rajulun yatatabbab. Tolong panggilkan Haris ibnu Qaladah. Dia itu orang yang paham kedokteran. Tapi nanti kalau kita baca syarah para ulama, Al-Haris ibnu Qaladah itu orang non muslim. Jadi Nabi waktu itu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, itu Nabi nyuruh panggilkan dokter. Padahal dokternya non muslim. Sehingga Nabi tidak berperan sebagai seorang dokter. Itu harus difahami di situ. Itu dari sisi istilah tentang sunnah dan hadis. Dan di Muhammadiyah saya kira sangat baik memberikan pembeda. Kenapa nanti di HBT kadang pakai sunnah, kadang pakai hadis, kadang pakai khobar, tapi di anggaran dasar hanya pakai sunnah, tidak pakai hadis. Jadi bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dari sisi istilah. Kemudian di dalam tarjih ada juga proses pergeseran. Pergeseran ini karena masyarakat itu memang ya banyak yang awam tidak paham ilmu hadis, sehingga yang dulu, jadi dulu ketika awal-awal tarjih itu ketika mendefinisikan As-Sunnah itu ditambahin As-Sunnah As-Sahihah. Sunnah sahihah. Nah, kata Prof. Samsul dulu tahun 70-an katanya itu heboh, rame, karena bilang gini, ini kan sunnah sahihah berarti hanya bersandar pada hadis sahih, tapi buktinya kok ditarjih banyak pakai hadis hasan, ada juga yang dhaif. Nah ini, padahal sunnah sahihah itu bukan hadis dhaif, bukan hadis sahih. Jadi beda antara sunnah sahihah dengan hadis sahih, dua hal yang berbeda. Makanya terjadi pergolakan sehingga dirubah kemudian hari oleh Prof. Kok malah lupa yang menulis Manhaj Tarjih Muhammadiyah itu Pak Asmuni Aibtu Rahman ya, Prof. Asmuni, beliau merubah itu. Jadi merubah setelah dirapatkan, akhirnya dirubah yang awalnya sunnah sahihah menjadi sunnah makbulah, agar orang yang enggak belajar hadis ini paham. Jadi maksudnya sunnah sahihah itu sebenarnya adalah sunnah yang dia dibenarkan sebagai sumber di dalam syariat. Nah, itu di mana kalau hadisnya? Hadisnya ada dalam kategori hadis sahih dan hadis hasan. Hadis hasan ini nanti ada hasan li ghairi, yang itu sebenarnya adalah hadis dhaif yang ada penguatnya. Sehingga nanti ada beberapa hadis dhaif yang tetap menjadi rujukan. Nah, itu perubahan dari sunnah sahihah menjadi sunnah makbulah. Jadi ini seringkali masyarakat awam tidak pahami ini awalnya seperti apa. Nah, ketika kemudian difahamkan ada sunnah makbulah, maka memang harus paham bahwa kalau hadis memang ada hadis yang makbul, ada yang mardud, yang tertolak. Yang tertolak itu adalah hadis dhaif dan yang lebih rendah dari itu. Misalnya hadis tentang menggerakkan jari telunjuk itu dianggap lebih berat, seperti cambuk kepada setan.
tapi hadis itu palsu. Nah, itu benar dari hadis dhaif. Maka tidak ada riwayat tentang menggerakkan jari itu. Kalaupun ada yang menggerakkan jari itu ada riwayatnya, itu hanya sampai Hasan. Itu ada dalam riwayat Sunan Abu Dawud. Dalam riwayat Wa'il bin Hujr, Wa'il mengatakan, aku pernah lihat sahabat jarinya gerak, aku juga pernah lihat sahabat itu jarinya nggak gerak. Cuma di situ ada penjelasan. Ketika Wa'il ditanya, sebenarnya kapan kamu lihat ada sahabat jarinya gerak itu? Kata Wa'il, aku melihat itu di satu pagi hari yang sangat dingin, ada seseorang yang jarinya bergerak di bawah bajunya karena kedinginan. Jadi hanya itu saja. Nah, cuma nanti disebarkan muncul yang aneh-aneh. Nah, ini yang nanti jadi keliru ketika membahas tentang hadis. Nah, di dalam disertasi Pak Kasman itu panjang disampaikan wujud konsistensi. Apakah ada dalil-dalil di tarjih yang menggunakan hadis dhaif misalnya? Ternyata ada, tapi rata-rata memang dan semuanya menjadi penguat. Nah, nanti di dalam kaidah, di dalam tarjih Muhammadiyah, maka dilahirkan kaidah. Jadi ketika Munas Tarjih ke-25 tahun 2000 ditarjih, akhirnya melahirkan 11 kaidah dalam hadis. Nah, 11 kaidah ini nanti dia 11, tapi sebenarnya para ulama tarjih bilang itu enggak 11. Itu sebenarnya cuma 6. Sebagian bilang itu sebenarnya cuma 7. Karena ada yang mirip. Jadi misalnya, jadi kaidah ini nomor 1, 2, 3 itu tentang hadis mauquf. Hadis mauquf itu artinya hadis yang hanya berhenti kepada sahabat. Hadis yang hanya berhenti kepada sahabat, jadi sahabat bilang begini, tapi tidak bilang sahabat, enggak mengatakan qala Rasulullah, enggak begitu. Nah, ini tidak bisa dipakai la yuhtaj, kecuali di situ qarinahnya ada qarinah yang membuatnya menjadi hadis marfu. Hadis marfu itu dia sahabat Nabi memang yang bilang, cuma diindikasi bahwa itu memang pernah dilakukan Nabi. Misalnya kalimatnya begini, umirna, kami dulu diperintah Nabi. Nah, itu berarti sahabat kan bilang Nabi memerintah. Cuma di situ nggak ada kalimat qaulan Nabi, nggak ada. Nah, itu disebut dengan hadis mauquf yang masuk kategori marfu. Nah, kalau sahabat saja itu tidak bisa dijadikan sumber. Jadi sahabat itu tidak bisa dijadikan sumber kecuali dia marfu kepada Nabi. Itu kaidah 1, 2, 3. Kaidah 4, 5, 6 itu tentang hadis mursal. Hadis mursal itu hadis yang bukan berhentinya di Nabi, tapi dia kepotong. Biasanya sahabatnya hilang atau tabi'inya yang hilang. Ini juga sama, tidak bisa dijadikan hujjah kecuali nanti ada penguat. Karena baik mauquf maupun marfu, nanti para ulama seringkali mengkategorikan sebagai bagian dari hadis dhaif. Jadi mauquf dan marfu. Nah, adapun khusus pada hadis dhaif sendiri, di tarjih disampaikan di situ, hadis dhaif itu meskipun dia banyak jumlahnya, kalau tidak ada yang menguatkan maka dia tidak dipakai. Misalnya membiasakan kunut subuh, itu hadisnya banyak, tapi semua dhaif. Problemnya di situ, bahwa ada kemudian terkait dengan kunut nazilah, nah itu beda lagi. Dia tidak bisa jadi penguat karena kunut nazilah itu ada sebab dan prakteknya tidak hanya subuh. Nah, jadi dua hal berbeda di situ. Sehingga nanti hadis dhaif dia tidak bisa jadikan sumber kecuali ada penguatnya. Ada penguatnya dan dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu dengan hadis dhaif.
Kemudian kaidah yang ke-8 itu terkait dengan jarh ta'dil. Ini unik di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu disampaikan al-jarhu muqaddamatun ala ta'dil. Keburukan orang atau celaan terhadap periwayat itu didahulukan daripada kebaikannya. Jadi memang di dalam hadis itu periwayat itu penting. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan undur maqala wala tandur man qala, lihat apa yang dibicarakan tapi jangan lihat siapa yang membicarakan, itu bukan hadis. Justru malah di dalam hadis itu penting siapa yang menyampaikan, bukan hanya soal apa yang disampaikan. Siapa dulu yang menyampaikan? Kalau dia ada celah sedikit maka ditolak hadisnya. Jadi kalau ada seorang periwayat hadis yang dia pernah ketahuan makan berdiri di tengah jalan makan berdiri, ditolak hadisnya. Kalau ada seorang periwayat dia pernah ketahuan kencing berdiri, ditolak hadisnya. Kalau ada periwayat yang dia pernah bohong sekali saja, itu ditolak riwayatnya. Jadi penting sekali pribadi, itu namanya al-jarh. Jadi celaan terhadap orang itu didahulukan daripada kebaikannya. Meskipun orangnya adil, orangnya misalnya baik, orangnya kemudian pinter, tapi dia pernah berbohong, maka itu jadi catatan penting. Nah di Muhammadiyah itu al-jarhu itu diutamakan, dikedepankan daripada ta'dil, sehingga tidak sembarangan kita mengambil sumber meskipun kalimatnya benar. Jadi kalimatnya benar, tapi kebenaran itu akan lebih baik kita carikan sumber yang relevan, yang orangnya juga baik. Nah itu di Muhammadiyah. Sehingga kalau dalam kategori hadis itu memang ada mutasyaddidin yang keras, ada mutasyahilin, ada mutawasyidin. Ada yang keras seperti Imam An-Nasa'i itu sangat keras. Salah sedikit saja sudah enggak diterima, itu Imam An-Nasa'i. Jadi ada yang model mutasyahilin yang masuk kategori misalnya Ibnu Hibban, itu termasuk kategori mutasyahilin. Ada mutawasyidin, Imam Muslim itu kemudian termasuk Bukhari, termasuk Imam At-Tirmidzi itu dikatakan sebagai mutawasyidin, orang yang menengah. Bahkan Imam At-Tirmidzi nanti memberikan penjelasan-penjelasan kenapa harus ditolak dan tidak, itu sangat penengah. Nah, di Muhammadiyah memang dilihat betul di situ, sehingga tidak sembarangan nanti hadis yang dipakai. Nah, itu al-jarh muqaddamun ala ta'dil. Sehingga pinter saja nggak cukup, tapi orangnya harus akhlaknya baik. Jadi kalau ada ulama pinter dia, tapi akhlaknya tidak layak dicontoh, maka ilmunya juga tidak layak diambil. Itu harus jadi pegangan. Kemudian yang ke-9 itu terkait dengan tadlis, yakni periwayat-periwayat yang kadang-kadang merubah sanad atau matan. Ini di Muhammadiyah dibolehkan diterima dengan catatan orangnya tidak pernah berbohong dan diketahui dia menyampaikan hadis lengkapnya. Karena tadlis itu beda dengan istidraj. Jadi istidraj dalam hadis itu memasukkan tambahan. Jadi hadis ditambahin kalimat, sanadnya ditambahin. Kalau ini nggak boleh. Kalau tadlis itu justru dikurangi. Nah, ulama yang seperti ini diantaranya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu seringkali meriwayatkan hadis itu tahwilnya atau periwayatnya dikurangi. Dalam rangka apa? Memudahkan pendengar. Memudahkan. Karena misalnya dia mendapatkan dari A, dari B, dari C. Nah, A, B, C ini dari E, tiga-tiganya. Maka dia cukup menyampaikan dari A dan dari E. B-C-nya dihilangin. Nah, dalam rangka apa? Dalam memudahkan. Memudahkan. Makanya kalau kita lihat hadis-hadis Sufyan Ats-Tsauri itu pendek-pendek.
Tapi di dalam riwayat lain, orang yang berguru kepada Sufyan Ats-Tsauri hadisnya panjang-panjang. Jadi itulah beliau yang memang ilmunya dalam. Dia ingin kalau masyarakat awam itu belajarnya yang ringkas-ringkas saja. Nah, ini boleh diterima. Ini boleh diterima. Jadi hadis yang kalau dipotong-potong tapi dengan niatan memang untuk kebaikan itu boleh. Makanya di Muhammadiyah kadang-kadang itu disindir orang yang tidak ngerti kaidah ini, tapi ya di Muhammadiyah itu hadisnya kan pendek-pendek. Tiba-tiba an Abi Hurairah, kitabnya siapa, dari mana gitu. Kadang-kadang nggak ditulis. Ya karena ini untuk orang awam. Jadi orang awam itu tidak perlu dijelaskan dari Bukhari sampai Abu Hurairah ditulis lengkap. Itu kadang-kadang nggak perlu juga, karena ditulis juga nggak dipakai juga. Nah itu difahaminya di situ. Kemudian kaidah 10 dan 11 ini tentang sahabat, penafsiran sahabat. Nah, dalam titik ini saya harus menyampaikan begini. Di Muhammadiyah itu sumber hukum itu cuma Al-Quran dan Sunnah. Yang namanya qiyas, ijma, istihsan, masalih mursalah, saddu dhara'i, istishab, itu tidak masuk kategori sumber, tapi bisa sebagai metode. Jadi ada sumber pokok Al-Quran Sunnah, ada yang sumber yang dia sebenarnya metode. Jadi qiyas dipakai, ijma dipakai, tapi sebagai metode bukan sumber. Adapun sumber yang dia tidak bisa menjadi metode, maka ditolak di Muhammadiyah. Jadi dia dianggap oleh ulama mazhab sebagai sumber, tapi dia tidak bisa menjadi metode, maka ini ditolak. Saya ingin sampaikan begini, di dalam kaidah menyampaikan hadis atau ittiba kepada Nabi, nanti ada kaidah-kaidah lain yang harus difahami. Jadi kaidah yang baru disampaikan Muhammadiyah terkait dengan 11 kaidah itu tentang hadis, itu adalah kaidah tentang penerimaan hadis, bukan kaidah tentang pengamalan hadis. Nah, kaidah tentang pengamalan hadis sebenarnya ada lagi, cuma tentu waktunya tidak di sini. Tapi yang penting nanti perlu dipelajari agar kita tidak keliru, bagaimana cara kita mengamalkan hadis. Bertabaruk kepada Nabi itu, nyari keberkahan itu gimana, salawat yang benar itu gimana, itu tentang bagaimana cara mengamalkan hadis. Jadi ini dua hal berbeda, kaidah penerimaannya dengan kaidah pelaksanaannya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kurang karena waktunya sempit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.